Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Sebelum ngomongin soal Jaksa Agung, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas support Anda. Ya, kemarin betul banyak sekali yang memprediksi bahwa sebelum maghrib itu channel ini sudah tembus 1 juta subscriber. Bahkan sekarang sudah lebih ya, 1 juta lebih ya saya hitung. Jadi itu semua berkat kerjasama kita selama ini atau antusiasme Anda sebenarnya ya, bukan kerjasama. Saya nggak ada kerjasama apa-apa dengan Anda soal subscriber, tapi itu adalah support Anda kepada saya, sehingga saya membaca komentar ini mereka masing-masing saling menyatakan bekerja sama untuk menjadikan channel saya terwujud 1 juta subscriber. Itu sebenarnya saya maksud kerjasama. Dan kali ini mohon maaf saya nggak bisa bacakan satu persatu karena banyak banget ya komentarnya ya di komen konten saya sebelumnya. Apapun, terima kasih atas kemurahan hati Anda mensupport saya. Oke, saya ajak Anda untuk bicara satu berita yang sangat menarik ini ya, yang dikabarkan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin itu pekan depan itu akan diganti. Kalau pekan depan itu kan berarti sekarang ini dari Sabtu tinggal Ahad, mungkin Senin itu akan terjadi pergantian gitu. Nah, itu berita yang diunggah di akun Instagram dari rmol.id. RML itu Rakyat Merdeka Online.id. Nah, isi beritanya begini. Pimpinan Kejaksaan Agung bakal berganti. Jaksa Agung ST Burhanuddin minggu depan kabarnya akan segera diganti dengan pejabat yang baru. Surat pergantian Jaksa Agung itu sudah sampai ke meja Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek. Dari informasi yang diterima redaksi hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, ST Burhanuddin sendiri telah pamit kepada internal Kejaksaan Agung. Adapun sosok pengganti ST Burhanuddin merupakan jaksa yang pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, dan juga menjadi staf ahli hubungan antar lembaga dan kerjasama internasional Kejaksaan Agung. Berita itu tentu saja sangat menarik ya, karena terjadi di tengah hebohnya ini sekarang pengerahan pasukan TNI untuk menjaga gedung Kejaksaan Agung di seluruh Indonesia. Mulai dari kantor Kejaksaan Agung sendiri, kemudian seluruh kepala kejaksaan, seluruh kantor Kejaksaan Tinggi, ada 31 Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, dan kemudian sampai ke Jari, itu ratusan jumlahnya, 480-an sekian begitu ya. Dan masing-masing itu dijaga, kalau kantor Kejaksaan Agungnya itu dijaga oleh 2 peleton, ini kalau satu peleton itu 30 orang, jadi mereka bergantian, shift-nya begitu. Sementara kantor Kejaksaan Tinggi dijaga oleh satuan setingkat peleton, itu 30 orang. Dan untuk Kajari itu masing-masing satu regu, jadi 10 orang. Saya pernah menyebut jumlahnya nih lebih dari 6.000, ya 6.000 sekian begitu. Dan ini sudah sama dengan resimen atau detasemen dengan kekuatan 2 sampai 3 batalion. Ini jadi gede ya jagaannya, dan tentu ada sesuatu di balik itu semua. Saya sejak awal tidak mencurigai ini sebagai bagian dari yang disebut bahwa ini TNI masuk ke terlalu jauh ke jabatan-jabatan sipil setelah pengesahan Undang-Undang TNI. Tapi saya malah lebih mencurigai memang ada rencana, ada skenario besar Pak Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi, dan karena tahu bahwa medannya korupsi di Indonesia itu melibatkan kekuatan-kekuatan besar di pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum, bahkan juga termasuk dari lingkungan TNI sendiri. Makanya kemudian Kejaksaan Agung itu diperkuat dengan penjagaan seperti itu. Nah, karena kenapa saya menduga semacam itu? Karena kalau kaitannya dengan Undang-Undang TNI itu bukan menjaga gedungnya ya, tapi masuk menjadi pejabatnya, dan itu kan berdasarkan Undang-Undang TNI. Di Kejaksaan Agung itu memang ada Jaksa Agung Muda bidang pidana militer. Jadi mereka sudah secara undang-undang sudah dijamin di situ. Jadi kalau penambahan ini bukan tambahan jabatan gitu ya. Sinyal bahwa Presiden Prabowo mau melakukan operasi besar-besaran terhadap pemberantasan korupsi seperti janji dia pada kampanye lalu itu sebenarnya kan sudah berkali-kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Bahkan kemudian sudah membentuk satgas-satgas pemberantasan korupsi itu ya. Tapi hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, ketika menyampaikan sambutan di Kongres keempat Tidar, ini sayap organisasi sayapnya Gerindra ya, Tidar ini mungkin yang dimaksud ya,
Pak Prabowo itu menyinggung bahwa pemerintahnya itu bekerja keras memberantas korupsi yang hasilnya sampai triliunan, dan memang sekarang terjadi setiap hari. Kalau kita lihat Kejaksaan Agung itu kan yang diumumkan angkanya gede-gedean gitu ya. Sampai kemudian ada liga korupsi tadi ya. Kalau angka miliar itu sekarang cemen ya, karena angkanya sekarang triliunan gitu. Dan Pak Prabowo sendiri mengaku bahwa dia tahu ada penegak hukum yang diancam dan juga dibuntuti. Saya disumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, disaksikan oleh rakyat Indonesia melalui televisi. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku, dan saya akan laksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya, dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Kita sudah selamatkan. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Nah, ini kan berita yang sangat menarik, tapi yang cukup mengejutkan ternyata ketika saya coba buka unggahan di akun media sosialnya RMOL ya, Rakyat Merdeka Online, itu lebih mudah gitu, rakyatmerdekaonline.id, itu sudah tidak bisa diakses lagi. Ini di akun Instagramnya. Nah, untungnya saya sudah dapat screenshotnya, ini dikirim oleh seorang sahabat gitu ya. Nah, saya penasaran dong, saya buka di websitenya, di website rakyatmerdekaonline.id. Ternyata berita itu tidak ditayangkan. Jadi berita itu rupanya hanya ditayangkan di media sosialnya dan kemudian di take down. Nah, sementara media-media lain belum dimuat. Nah, kita mesti jadi menurut saya kalau kemudian itu berita itu di take down tuh malah makin menarik dong. Pasti ada sesuatu di balik itu kenapa di take down. Saya mendapat informasi tentang mengapa berita itu di take down, tapi ini bukan saya pesannya ini bukan konsumsi untuk pemberitaan. Jadi saya tidak menyinggung itu, tapi saya dapat backgroundnya mengapa kemudian itu tidak ditayangkan lagi gitu. Jadi kan sesungguhnya kan itu berita yang eksklusif ya. Tapi kan pertanyaannya mengapa di take down? Apakah ada sesuatu? Nah gitu ya. Karena sesungguhnya kalau toh Pak ST Burhanuddin ini, Sanitair Burhanuddin diganti saat ini, saya kira wajar-wajar saja. Kan dia ini salah satu petinggi negara, itu bersama dengan Polri dan Panglima TNI, yang mereka ini sebenarnya sudah menjabat sejak periode kedua pemerintahannya Pak Jokowi, jadi periodenya Pak Jokowi Ma'ruf, dan kemudian oleh Pak Prabowo diperpanjang lagi jabatannya, dilantik lagi pada pembentukan kabinet bulan Oktober yang lalu gitu ya.
ST Burhanuddin ini dilantik oleh Jokowi pada tanggal 23 Oktober 2019 dan dia masuk dalam kabinet Jokowi Ma'ruf dan kemudian diperpanjang lagi oleh Prabowo Subianto, Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024. Ketika dilantik Jokowi pada waktu itu ST Burhanuddin ini sesungguhnya sudah pensiun dari kejaksaan dengan jabatan terakhir dia sebagai Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau disingkat biasanya Jamdatun. Dipilihnya Burhanuddin ini kemudian dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Megawati. Kenapa? Karena dia adalah adik kandung dari politisi senior PDIP Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. Dan kita tahu saat itu PDIP adalah partai pemerintah dan Jokowi juga masih jadi kader PDIP. Jadi pada waktu itu orang tahunya kalau kejaksaan itu dikuasai merah lah seperti itu ya. Tapi ternyata ketika PDIP itu sudah tidak lagi ada di pemerintahnya Prabowo gitu dan kemudian karena pecah kongsi dengan Jokowi, tapi ternyata Pak Prabowo masih menggunakan Pak Burhanuddin ini sebagai Jaksa Agung, tidak diganti. Siapa penggantinya? Pengganti Pak Burhanuddin ini Pak Jaksa Agung ya. Kalau tadi RM Online itu menyebutkan bahwa ini jaksa yang pernah menjadi Kajati Kepala Kejaksaan Tinggi di DKI Jakarta, Banten, dan Sulsel. Nah, yang lebih spesifik lagi pernah menjadi staf ahli Jaksa Agung bidang hubungan antar lembaga dan kerjasama internasional. Saya googling ini, maka yang dimaksud ini adalah Leonard Ebenezer. Tapi sekarang Leonard Ebenezer itu sudah tidak lagi menjadi staf ahli ya, karena sejak 18 Desember 2024 dia dilantik menjadi Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung. Nah, ini kan berarti sebenarnya kalau sudah sebagai Kepala Diklat itu sudah keluar jalur ya, ini bukan jalur cepat lagi ini. Nah, apakah benar dia yang akan dipilih itu? Dan kalau dia benar yang dipilih, ini tentu sangat menarik ya, mengapa kok Leonard yang dipilih begitu. Ini figur yang tentu saja tidak banyak dihitung sebelumnya gitu. Karena nama yang tadinya santer disebut akan jadi Jaksa Agung itu adalah Jaksa Agung Muda bidang intelijen Reda Mantovani. Bahkan nama Reda Mantovani ini sudah disebut-sebut akan menjadi Jaksa Agung pada waktu pembentukan kabinet pada bulan Oktober lalu. Ini cukup masuk akal ya kalau kemudian Reda Mantovani yang disebut-sebut akan menjadi Jaksa Agung gitu, yang dipilih oleh Pak Prabowo sebagai Jaksa Agung karena satu tentu saja posisinya cukup senior sebagai Jaksa Agung Muda ya. Jaksa Agung Muda kan ini tinggal naik kelas satu tingkat sajalah menjadi Jaksa Agung, dan kemudian ini dia juga dikenal punya kedekatan dengan elit politik karena dia adalah adik ipar dari waktu itu Ketua Harian Partai Gerindra Sumi Dasko Ahmad. Dan ini kan Sumi Dasko Ahmad ini salah satu orang kepercayaannya Pak Prabowo. Bahkan ini banyak sekali kelihatannya menteri-menteri ini waktu pembentukan kabinet lalu kan kalau dari kalangan aktivis itu masuknya dari Sumi Dasko Ahmad, aktivis, dan dari partai politik masuknya dari Sumi Dasko Ahmad. Jadi ya wajar kalau kemudian nama Reda Mantovani yang dipilih menjadi Jaksa Agung. Tapi ternyata kemudian Burhanuddin diperpanjang masa jabatannya, dan kalau sekarang kemudian bukan dia lagi, tentu saja Pak Prabowo pasti punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Sekali lagi, kalau seperti yang ditulis oleh RM Online di akun Instagramnya itu benar, yang dipilih itu adalah Leonard Ebenezer, tentu ini merupakan pilihan yang menurut saya menarik ini ya. Kenapa? Sejauh ini dia diketahui tidak punya kedekatan dengan elit politik maupun kekuasaan. Ada, tapi tentu saja tidak cukup kuat. Buktinya posisi dia kan kemudian dia berada di Kabadiklat gitu, bukan salah satu Jaksa Agung Muda gitu ya. Dan ini kalau dia tidak punya kaitannya dengan elit politik, berarti ini kan berkaitan dengan keseriusan Presiden Prabowo melakukan pemberantasan korupsi. Pak Prabowo tahulah ya, korupsi itu banyak dilakukan oleh orang seputar Pak Prabowo. Ini yang berada dalam kekuasaan. Ya memang korupsi itu kan biasanya kerjasama terutama dengan para mereka yang sedang berkuasa dan kemudian pihak-pihak yang swasta. Karena itu kalau Pak Prabowo serius ingin memberantas korupsi, ya dia harus mencari figur yang lurus, yang nantinya kemudian nggak ditarik-tarik oleh kepentingan politik dalam memberantas korupsi. Soal keseriusan Pak Prabowo memberantas korupsi ini kan sudah terlihat ya, itu dengan pembentukan satgas-satgas gitu ya. Apalagi ini saya mendengar ini Pak Prabowo selain setelah masuk di sawit itu dia juga akan masuk ke korupsi di tambang. Dan kalau kita ngomongin tambang itu pasti orang gede-gede semua, aparat penegak hukum, jenderal-jenderal dan sebagainya, banyak yang bermain di situ. Jadi diperlukan orang yang berani, yang tidak punya kaitan dengan kepentingan-kepentingan besar tadi, dan kemudian itu tadi kenapa tentara di backup oleh tentara ya, dan itu sebenarnya itu adalah sinyal dengan
pengerahan kantor-kantor kejaksaan, di pengerahan anggota TNI untuk menjaga kantor kejaksaan gitu ya. Dan tadi saya singgung kan juga Pak Prabowo itu juga telah membentuk Satgas ya. Kalau TNI itu dapat jatah Satgas Narkoba, Korupsi, Penyelundupan, dan Judol. Ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo untuk mendukung program Astra Cita. Dan itu membentuk satuan tugas dalam rangka pencegahan, pemantauan, dan penindakan pelanggaran prajurit meliputi pelanggaran judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Jadi dibersihkan semua begitu ya. Dan ini pada waktu itu sudah dilakukan di apel gelar pasukan untuk penegakan hukum yang dipimpin